Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Reza Maisan Muslim dengan NIM 2104400. Eh, di sini ada pengertian dan batasan belajar keterampilan gerak. Terdapat berbagai pendapat para ahli tentang pengertian belajar, tapi secara umum dalam beberapa hal tertentu yang mendasar, mereka sepakat bahwa eh, belajar setidaknya mencakup tiga ciri pokok, yaitu belajar oleh adanya perubahan perilaku, perubahan yang terjadi relatif permanen, dan perubahan diperoleh melalui proses latihan atau pengalaman. Definisi tentang belajar yang sampai saat ini dianggap memiliki deskripsi yang lengkap dan memiliki ketiga ciri pokok. Tadi diungkapkan oleh Singer, eh, dijelaskan bahwa belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan atau pengalaman dan tidak dapat eh, didistribusikan karena pengaruh kondisi tubuh yang temporer seperti karena sakit, lelah, atau obat-obatan. Selain tertumpu pada tiga ciri pokok di atas, definisi tadi menegaskan bahwa sesungguhnya tidak semua perubahan perilaku yang terjadi disebabkan oleh proses belajar. Misalnya, perubahan-perubahan perilaku yang muncul sebagai akibat kondisi tubuh yang bersifat sementara seperti keadaan sakit, lelah karena obat-obatan, atau proses kematangan. Seperti telah disebutkan, belajar keterampilan gerak merupakan bagian dari belajar. Oleh karena itu, pengertian belajar keterampilan gerak pada dasarnya tidak berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Perbedaannya terpaut pada penekanan materi yang dipelajari, proses dan kondisi belajar. Banyak ahli yang telah berusaha mendeskripsikan tentang belajar keterampilan gerak. Dua di antaranya adalah Weinstein, Wolf, dan Zelazny. Pandangannya tentang belajar keterampilan gerak telah banyak dijadikan rujukan oleh ahli-ahli lain, terutama karena memiliki keterwakilan secara konseptual. Belajar juga keterampilan gerak diartikan sebagai serangkaian proses yang berhubungan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada terjadinya perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Fishman dan Oxendine sepakat dengan pandangan tersebut, tetapi lebih menegaskan belajar gerak sebagai proses yang bersifat internal yang terjadi dalam sistem memori otak dan tidak dapat secara langsung teramati. Oleh karena itu, mereka mendeskripsikan belajar keterampilan gerak sebagai seperangkat proses internal yang berhubungan dengan latihan atau pengalaman yang menghasilkan perubahan-perubahan tingkah laku yang relatif permanen dalam bentuk perilaku gerak yang terampil. Lalu yang kedua ada sistem penahapan dan klasifikasi. Belajar keterampilan gerak yang kompleks seperti membaca, menulis, menari, dan olahraga berlangsung dalam suatu proses panjang dan menuntut upaya pembelajaran yang intensif. Oleh karena itu, para ahli telah berusaha mengembangkan berbagai cara atau pendekatan konseptual pembelajaran keterampilan gerak dengan cara mengelaborasi proses pembelajarannya yang menjadi tahapan-tahapan tertentu. Dua pendekatan yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami lebih lanjut mengenai penahapan dalam belajar keterampilan gerak adalah pendekatan kognitif dan kognitif. Pendekatan kognitif seperti telah disebutkan, Pitt dan Posner telah membagi proses belajar keterampilan gerak dalam tiga tahap, yaitu tahap kognisi, asosiasi, dan automatisasi. Ketiga tahapan proses tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. Tahap kognisi, 2. Tahap asosiasi, 3. Tahap automatisasi. Lalu ada pendekatan kognisi. Dari pendekatan kognisi sosial, tahapan belajar keterampilan gerak dibagi ke dalam 4 tahapan, yaitu 1 tahap observasi, 2 tahap imitasi, 3 tahap kontrol diri, 4 tahap regulasi diri.
Belajar keterampilan gerak dipengaruhi oleh dua variabel pokok, yaitu variabel internal dan eksternal. Variabel internal melekat pada diri atlet, terdiri dari subvariabel kemampuan gerak, eh, pengalaman, kesiapan, dan motivasi, sedangkan variabel eksternal bersumber dari luar individu, terdiri atas subvariabel kondisi proses dan apa ya, proses lingkungan dan latihan. Subvariabel proses latihan meliputi indikator, umpan balik, penguatan, dan kondisi latihan. Sementara subvariabel lingkungan mencakup indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu ada belajar keterampilan gerak dapat diklasifikasikan ke dalam 4 sistem, yaitu keterampilan gerak terbuka dan tertutup, lalu ada keterampilan gerak serial dan kontinu, lalu keterampilan gerak kasar dan halus, dan keterampilan kognitif dan keterampilan gerak. Umpan balik adalah informasi yang diterima oleh atlet sebagai hasil dari proses pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh pelatih terhadap proses belajar dan penampilannya. Umpan balik juga memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi sebagai motivasi, hukuman, penguatan, serta informasi perbaikan kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.